Halo Juventini, Juvetal kali ini kita kembali membahas soal update-update Juventus di pekan ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Kita masuk ke pembahasan pertama, kita akan sedikit membahas soal Mr. Allegri. Santer dikabarkan beberapa media sebelum rapat Dewan Direksi Juventus bahwa nasib pelatih tersebut akan ditentukan di rapat Jumat kemarin. Namun nyatanya di rapat Dewan Direksi Juventus Jumat kemarin mereka tidak terlalu membahas soal Mr. Allegri. Namun secara garis besar mereka lebih fokus membahas terkait neraca keuangan Juventus yang dilaporkan mengalami kerugian hingga 254 juta euro atau kurang lebih 3 triliun rupiah. Kemudian terkait Mr. Allegri, para petinggi Juventus masih memberikan kepercayaan setidaknya hingga akhir tahun atau jeda Piala Dunia nanti. Apakah Mr. Allegri mampu memperbaiki posisi Juventus di papan klasemen Serie A atau membuat Juventus lolos ke babak 16 besar Liga Champions? Kalau Juventus gagal memperbaiki posisi dan lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions atau bahkan sampai terlempar ke Liga Malam Jumat, kemungkinan besar Mr. Allegri akan dipecat di pertengahan musim ini atau di akhir tahun nanti. Dan beberapa update Juventus, di awal Oktober nanti Juventus akan menghadapi Bologna, Maccabi Haifa, AC Milan dan Maccabi Haifa lagi di Liga Champions. Jadi ini adalah kesempatan buat Mr. Allegri mendapatkan poin di Liga Champions maupun di Serie A. Bahkan saat menghadapi juara bertahan Serie A AC Milan, saya harap Juventus bisa memperlihatkan permainan yang lebih dari biasanya. Kemudian ada juga beberapa update soal kondisi para pemain Juventus di pekan ini. Salah satunya pemain muda Juventus Fabio Miretti mengalami cedera di pergelangan kaki kanannya. Belum diketahui akan absen berapa lama. Dia mengalami cedera di sesi latihan bersama timnas Italia U21 dan akan dikembalikan ke Turin di hari ini. Dan kita akan tahu mungkin besok ada hasil dari update cedera Fabio Miretti. Kemudian banyak pemain-pemain penting Juventus yang telah absen di beberapa pertandingan terakhir akan kembali bermain di awal Oktober. Salah satunya seperti Szczesny, Alexandro, Locatelli, Adrien Rabiot, bahkan Cuadrado dan Milik yang kena suspend kemarin yang tidak bisa bermain saat menghadapi Monza. Dan juga untuk kabar baik untuk para fans Juventus, pemain penting mereka Paul Pogba dan Federico Chiesa dikabarkan juga akan kembali ke skuad utama Juventus di akhir Oktober ini. Jadi kemungkinan besar mereka sudah bisa bertanding di akhir Oktober atau di awal November nanti sebelum jeda Piala Dunia. Setidaknya ini adalah angin segar untuk skuad Juventus musim ini dan bisa mengembalikan moral kepercayaan diri pemain. Mereka bisa memenangkan tiap pertandingan yang mereka hadapi. Saya sangat penasaran setelah jeda internasional kenapa banyak pemain Juventus yang bertanding di negara mereka dan mendapatkan hasil-hasil baik, dan semoga itu adalah bisa membawa aura positif ke dalam skuad Juventus nanti setelah jeda internasional. Setidaknya mereka telah liburan lah bersama timnas masing-masing dan bisa kembali membawa angin segar untuk Juventus di awal Oktober nanti. Kemudian ada juga beberapa rumor transfer, yaitu Juventus dikabarkan akan melepas Juan Cuadrado, Alexandro, Carlo Pinsoglio, dan bahkan Angel Di Maria di akhir musim nanti. Mereka tidak akan diperpanjang kontraknya oleh manajemen Juventus. Dan Juventus kemungkinan besar akan juga mengincar wingback kiri andalan Benfica, yaitu Grimaldo, dan penyerang untuk menggantikan Angel Di Maria seperti Pulisic dan Antoine Griezmann. Jadi ini beberapa rumor atau update Juventus di pekan ini. Menurut teman-teman seperti apa nih soal Juventus, khususnya nanti setelah jeda internasional di awal Oktober dan masih bersama Mr. Allegri? Dan jika kalian punya saran, kritik, apapun itu yang berkaitan Juventus, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juventus.